Itu mantap. Perkenalkan, sahabat semua, nama saya Erik Setianto, biasa dipanggil Erik. Allah menakdirkan saya dilahirkan di keluarga yang menganut kepercayaan Konghucu. Saya berasal dari agama Katolik. Betul. Di agama saya terdahulu, tidak ada rambu-rambu yang seketat agama kita saat ini, agama Betul. Islam. Jadi kalau saya kembali ke gereja, belum tentu saya stop mabok. Tapi kalau ngaji, saya yakin pasti saya jadi takut mabok. Karena jelas banget di Islam tuh mabok dosa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya membaca sebuah buku di sebuah perpustakaan, itu ada buku judulnya kumpulan surat-surat Rasulullah. Jadi di buku itu merangkum mungkin ada beberapa surat Rasulullah, dan saya nggak sengaja buka ada sebuah surat yang ditujukan kepada seorang pendeta. Oh, gitu. Saya tidak tahu apakah buku itu buku fiksi atau non-fiksi, saya nggak jelas saat itu, tapi itu menarik perhatian saya. Saya melihat ada sebuah surat yang ditujukan kepada seorang pendeta dari Rasulullah, yang isinya, wahai sahabatku, sebenarnya kita ini sama, apa yang kita ingat adalah satu, yang kita sembah adalah satu, dan sebenarnya kita agama itu satu, nggak berbeda, yaitu tauhid. Dari zaman dulu sampai saya mulai berpikir, betul juga ya. Saya tertarik dengan sejarah. Saya suka dengan kisah-kisah Nabi, dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad. Betul juga, ini logis sekali bahwa sebenarnya agama itu tidak berbeda-beda. Agama itu satu. Dan agama yang betul adalah agama yang membuat manusianya bertauhid, umatnya bertauhid. Ya dari dulu, dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya sebenarnya menyembah Allah yang satu. Betul, membawa ajaran tauhid. Cuma pada saat Nabi Isa, umatnya sendiri yang akhirnya meng-create ya. Betul. Membuat kreasi sendiri. Iya. Sebenarnya yang dibawa Nabi Isa pun agama tauhid. Sama, iya. Saya akhirnya di situ salah satu yang makin memantapkan saya, yes, saya dapat jawabannya sekarang. Bersahadat. Dan saya masih ingat betul, udah sahadat sekarang ya, siap. Nggak perlu saksi lah, saksinya langsung Allah gitu. Dan malam takbiran pertama, saya nggak bisa membendung air mata saya karena kenikmatan yang Masya Allah. Dengar alunan takbir, kumandang takbir. Ini takbiran pertama saya dalam hidup saya. Masya Allah. Ketika saya belum banyak tahu isi Quran dan belum banyak mengkaji Quran, saya main ke perpustakaan dan kebetulan saya ketemu indeks Al-Quran, buku indeks Al-Quran. Bukunya bagus sekali, saya lihat daftar isi indeks-indeks. Kita mau butuh apa aja di situ ada. Saya mau cari tahu informasi tentang jodoh, sudah ditunjukkan halamannya ini. Saya mau cari tahu perkara rezeki, ada ditunjukkan. Saya mau cari tahu perkara dosa-dosa apa saja, ada semua. Masya Allah, ini buku, kitab selengkap ini. Dan saat tidak ada di agama yang lain. Pernah berkunjung ke pondok tahfiz. Saya di situ melihat orang-orang yang hafal Quran, anak kecil hafal sekian juz, luar biasa. Kitab yang serumit ini buat saya bisa dihafal dan tidak ada beda hurufnya, titik komanya jelas. Luar biasa. Sementara kitab saya yang terdahulu pakai bahasa Indonesia saja belum ada yang bisa menghafal. Betul. Ini keajaiban. Ini pembuktian bahwa saya tidak salah pilih untuk masuk ke Islam. Dan itu yang makin mantap. Makin mantap lagi. Dan saya bersyukur luar biasa, mahal sekali. Dan
boleh dibilang ini berharga banget dalam kehidupan saya ketika saya bisa dengan mudah bisa masuk Islam. Betul. Gitu Bu Juli. Saat itu sholat taraweh nih ceritanya. Sholat taraweh pertama dalam kehidupan saya, entah hari keberapa lah pada saat bulan Ramadan, maksudnya itu bulan Ramadan pertama saya ya. Entah hari keberapa, saat itu imam sholat tarawehnya itu membawakan surat Ar-Rahman. Ada pengulangan di Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Apa arti dari itu? Kenapa kalimat Fabi diulang-ulang? Saya coba cari terjemahannya. Wah, ternyata memang betul. Bergetar, kenapa ini? Saya nggak ngerti artinya. Tapi membuat hati saya kok bergetar. Ketika dibaca tuh bergetar. Dan itu berulang-ulang. Kenapa di situ diulang-ulang? Saya cari. Masya Allah, ternyata artinya memang luar biasa. Maka nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan. Betul juga. Baca terjemahannya satu surat luar biasa. Kita ditunjukkan banyak sekali kenikmatan yang selama ini memang tidak pernah kita akui. Betul. Gitu. Ditunjukkan di surat itu. Bagaimana Allah mengatur siang, sore. Bagaimana Allah mengatur terbitnya matahari, tenggelamnya matahari. Betul. Dan kenapa itu tidak pernah kita syukuri? Disitulah sekarang saya lebih memaknai, oh kenapa manusia diperintahkan untuk sholat subuh, biar belajar. Ketika matahari terbit kita tahu, disitulah harapan setiap hari ada. Matahari terbit itu menunjukkan bahwa tiap hari kita ketemu harapan baru. Betul, gitu. Masya Allah. Itu banyak sekali kaitannya isi Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari yang saya coba pelajari. Semua kalimat dalam Al-Quran itu betul-betul firman Allah. Tidak murni mungkin, firman Allah. Tidak mungkin itu karangan manusia. Betul. Gitu. Tidak mungkin ini karangannya atau halusinasinya Rasulullah dulu yang banyak dituduhkan oleh kaum non-muslim. Saya sangat meyakini. Tadi dari Ar-Rahman. Betul. Yang kedua, surat favorit saya Al-Insyirah. Wah, Al-Insyirah. Fa'inamal Al-Usri. Nah, itu juga ada pengulangan. Ya, di situ saya mengambil kesimpulan dan itu saya pakai untuk share motivasi ke teman-teman. Bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Ya, saya lebih mengartikan diulang dua kali ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya ketika Allah turunkan tantangan, Allah juga bersama itu turunkan juga solusi, kemudahan ya. Jadi buat teman-teman apapun kesulitan yang sedang dihadapi, yakin. Ya, fokus saja pada solusinya karena itu bebarengan diturunkannya sebenarnya. Nah, itu dua surat itu yang menjadi favorit saya. Di samping Al-Ikhlas tentunya itu tetap ya menjadi karena itu yang membuat kita bertauhid kan Al-Ikhlas. Quran itu betul-betul pegangan hidup. Kalau orang mengatakan ada buku saku, buat saya buku saku terlengkap ya Quran. Untuk kehidupan.